Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ala abdika wa nabika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna bima yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ahlina wa auladina wa barik lana fi amalina wa wadhifatina wa barik lana fi ma ataitana. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa akhwatina wal ajdatina wa jaddatina wa li aqribaina wa li asdiqaina wa liman lahu haqqun alaina waliman ahsana bi ma'rufin innaka antal ghafurur rahim. Taqabbal minkum jami'an minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali siang ini dalam kajian kita dengan mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin siang ini pada bab ke-152, babu ma yuqalu indal mayyit, di halaman 406, ada di buku di bagian bawah. Kita baca bersama halaman 406 di bagian bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yuqalu indal mayyiti wa ma yaquluhu man mata lahu mayyitun. An ummi salamata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'amminuna ma taquluna. Qalat falamma mata Abu Salamata ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna Aba Salamata qad mata. Qala quli Allahumma ighfirli wa lahu wa aqibni minhu uqba hasanatan. Fakultu fa'aqabani Allahu man huwa khairun li minhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslimun hakadha. Idza hadartumul marida awil mayyita ala syakki wa rawahu Abu Dawud wa ghairuhu al mayyita bila syakkin. Hadis pertama, ini bab tentang babu ma yuqalu, bab sesuatu yang dibaca atau bacaan indal mayyiti,
di hadapan mayit. Ketika orang bertakziah, ketika orang takziah ya, mendatangi mayit, itu yang dibaca diantaranya ini wa ma yaquluhu, dan apa yang dibaca man lahu mayyitun, man mata lahu mayyitun, orang yang baginya ditinggal mati, gampangnya gitulah. Jadi ini bacaan yang berkunjung dan bacaan keluarga yang ditinggal mati. Nah, hadis Ummi Salamah ini menceritakan bab ini dua-duanya, bab yang mengunjungi maupun yang ditinggal. An Ummi Salamata, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, di antara ummul mukminin yang dikenal sebagai dermawan, dermawannya ummul mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, berkata Ummu Salamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza hadartumul marido, jika engkau menghadiri atau membesuk orang sakit, awil mayita, atau takziah, mengunjungi mayit. Ini kalau di penjelasan bawahnya, Imam Muslim meriwayatkan dengan menggunakan au, ya, dimaknai dengan syak, keraguan Imam Muslim, mengunjungi mayit atau mengunjungi orang sakit. Nah, sedangkan riwayat Tirmidzi, riwayat Abu Dawud dan lain-lain, jadi tidak pakai au tapi wa, jadi tanpa ada keraguan. Jika engkau mengunjungi mayit atau mengunjungi orang sakit, fakulu khairon, maka katakanlah yang baik-baik. Jadi adab dalam membesuk, dalam bertakziah, ngomongnya harus dijaga, ngomong yang baik-baik. Jangan sampai misalnya orang membesuk orang sakit, ngomongnya ngomong nggak baik. Ngelihat orang sakitnya udah gitu langsung, tetangga saya kemarin begini langsung mati. Atau ya, ini kalau bahasa orang kita, jangan sampai terkesan ngomong itu nyumpahin. Jadi ngomong nggak baik-baik. Jadi ajarkannya ngomongnya baik-baik, gimana? Optimis. Optimis. Kalau seandainya memang kondisi yang sakit itu sudah gak punya harapan, jadi tetap mengerti yang terbaik, semoga Allah berikan yang terbaik. Jadi selalu diberikan kalimat tutur katanya yang baik-baik. Ini pesan Nabi, ya ini tentu dalam ilmu sosial, ilmu pergaulan ya mutlak lah. Orang kok mengunjungi orang sakit, takziah ngomongnya gak diatur kan malah jadi bikin sakit hati yang dikunjungi. Orang sakit dikunjungi orang ngomongnya ember, jadi berantakan. Yang sakit malah trauma, bisa sedih, bisa nggak sembuh-sembuh. Nah ini adab. Jadi makanya kalau mau mengunjungi orang sakit, kalau punya teman yang suka ngomongnya kurang baik, di briefing dulu. Awas ya nanti ya, kalau di sana harus jaga mulut, jangan sampai ngomongnya sembarangan. Kadang-kadang ada suka latah misalnya gitu kan, mau diajak besuk orang sakit ya, di briefing dulu, jangan ngomong yang macam-macam. Kalau dapat orang sakit, ngomongnya yang baik-baik. Atau bertakziah misalnya, maka sampai tentang ngomong tentang mayit, sampai dalam adab tukang mandiin jenazah itu nggak boleh menceritakan keburukan jenazah. Misalnya kalau jenazah itu ada apa, misalnya ada luka atau apa, itu nggak boleh diceritakan oleh tukang mandiin. Harus bisa menjaga rahasia, yang disampaikan hanya kebaikan. Karena inilah adab, apalagi sesama orang beriman. Jadi dalam menceritakan, memberitakan orang beriman, apalagi jadi jenazah, jadi mayit, hanya boleh berita baik. Tidak boleh menceritakan keburukan yang dilihat pada jenazah. Ini adabnya yang Nabi ajarkan. Kalau engkau mengunjungi, menghadiri, membesuk, bertakziah, maka faqulu khairan, ucapkanlah yang baik-baik. Fa innal malaikata, karena sungguhnya malaikat yu'amminuna. Alasan Nabi mengaminkan. Jadi malaikat mengaminkan ala ma taquluna,
atas apa yang kalian ucapkan. Jadi misalnya kalau orang membesuk orang sakit, ngomongnya nggak baik-baik, pas dengar diamin malaikat gimana? Nah, ini kan jadi alasan Nabi bahwa orang yang sedang membesuk orang sakit atau sedang melayat, ini omongannya diaminkan oleh malaikat. Maka Nabi ajarkan ngomong yang baik-baik, yang bermanfaat baik bagi yang sakit, bagi mayit, bagi keluarganya, bagi yang bertakziah, yang melayat, agar mendapatkan kebaikan diaminkan oleh para malaikat. Oke, makanya jadi alhamdulillah secara umum dalam tradisi masyarakat kita, jadi kalau orang membesuk atau orang melayat, insya Allah sudah punya pakem. Sudah punya pakem ya yang baik-baik aja. Terutama kalau yang dekat dengan jenazah. Kadang-kadang yang suka jadi masalah itu, habis dekat jenazah, kemudian keluar ruangan, di tempat yang lain, di halaman, ketemu sama teman-teman, ngobrol lah. Suka kadang-kadang itu bisa ngelantur ya enggak. Makanya perlu dijaga. Maka sampai dalam tradisi di kita, kalau di ibu-ibu sih bagus, sudah tradisi. Jadi kalau orang melayat, meskipun biasa hari-harinya nggak pakai kerudungan, tapi kalau melayat pakai kerudungan. Ini kalau di tradisi ini ya, masyarakat kita. Jadi akhirnya kalau dengan pakaian seperti itu akan mengkondisikan yang bersangkutan agar hanya berkata yang baik-baik. Nah ini yang di bapak-bapak ini yang memang belum ada atribut khusus kalau melayat. Kadang-kadang kalau pakai orang dari kantor ya udah gitu kan. Kalau ibu-ibu yang dari kantor kan meskipun biasa di kantor nggak kerudungan, tapi kalau ngelayat akan berusaha pakai kerudung. Ini akan membantu mengkondisikan situasi. Nah, ini bapak-bapak, jadi kalau diajarkan selama melayat hanya boleh berkata yang baik-baik. Yang berkaitan dengan mayit, dengan keluarganya, semuanya yang baik-baik karena alasannya malaikat mengaminkan apa yang orang ucapkan terhadap mayit yang dilayat. Lalu masalah bercerita qalat falamma mata Abu Salamah, maka ketika Abu Salamah wafat, ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi SAW mengabarkan, fakultu ya Rasulullah inna Aba Salamah qad mata. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Salamah sudah wafat. Qala, Nabi bersabda, kuli, maka ucapkanlah, Allahumma gfirli walahu. Allahumma gfirli walahu. Ini menarik. Jadi orang mendapatkan musibah, keluarganya dipanggil Allah, suaminya wafat. Maka yang diminta pertama kali adalah ampun Allah untuk dirinya sendiri. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah saya. Baru walahu. Baru walahu. Ini menarik untuk dikaji bahwa kematian orang beriman itu memberi ruang ampunan dosa bagi orang lain. Bagi keluarganya, bagi yang melayat, bagi yang takziah, dapat ruang ampunan dosa. Itulah indahnya orang beriman, matinya saja bermanfaat. Jadi baru setelah berdoa untuk diri sendiri, Allah maghfirli, baru walahu. Dan ampunilah untuknya ya Allah. Ini pemberian terbaik bagi manusia, bagi orang beriman, kalau kita renungkan adalah ampunan Allah. Jadi kalau kita renungkan dengan sesama, maghfirah adalah karunia terbaik dari Allah pada orang beriman. Bayangkan, seandainya Allah berikan kita seluruh apa yang kita minta, tapi satu yang nggak dikasih, ampunan. Maka semua itu tidak ada gunanya. Orang dikasih harta berlimpah, jabatannya mewah dan sebagainya, cuman satu nggak dikasih, ampunan. Maka nggak ada gunanya sama sekali semua itu. Dan ini yang paling berharga bagi orang beriman adalah mendapatkan ampunan Allah. Makanya dalam kesempatan-kesempatan yang baik, yang berbahagia, yang mulia, kayak kemarin ketika kesempatan Ramadan, maka yang diminta Ramadan yang diminta ampunan Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena memang itu momen terbaik.
Atau misalnya orang ketika sedang berada di tanah suci, tempat mulia, ya mintalah kepada Allah sesuatu yang paling baik. Ya meskipun tadi ada, saya tempat dikirimin viral orang yang sedang tawaf, tapi doanya doa urusan dunia, minta kaya, minta ini, minta ini. Kok rasanya sayang. Di tempat yang semulia itu, yang diminta cuman minta kaya, utangnya lunas, bisa beli mobil, bisa beli sawah, bisa beli kebun. Kok sayang kalau di tempat mulia, di tempat yang seperti itu, ibadah yang semulia itu yang diminta urusan yang remeh. Meskipun bagi sebagian orang bahwa itu urusan yang besar. Minta bisa punya mobil, punya sawah, punya ini, mungkin bagi sebagian orang itu sesuatu yang penting. Tapi yang lebih penting dari semua itu adalah ampunan Allah, rahmat Allah. Ini yang diajarkan di sini. Lalu doa berikutnya, wa'aqibni minhu. Wa'aqibni minhu uqba hasanah. Dan berikan ganti kepadaku darinya. Wa'aqibni, dan berikan ganti kepadaku minhu darinya, menggantikan Abu Salamah uqba hasanatan. Ganti yang baik. Ini dijelaskan pada hadis berikutnya. Hampir sama. Jadi kalimatnya minta diberikan ganti. Makanya dalam doa kita kalau ada orang kena musibah, kita doakan semoga Allah berikan ganti yang lebih baik. Semoga berikan ganti yang lebih baik. Dan itu juga menjadi salah satu sikap mental yang optimis. Bahwa ketika orang mendapatkan musibah, maka ada optimis Allah akan gantikan lebih baik. Bahkan kalau di sebagian kampung itu ada semacam pemahaman keyakinan. Kalau di kampung saya dulu ada istilah, kalau rumahnya kebakaran, itu ada keyakinan, oh Allah mau ganti dengan lebih baik. Jadi orang sampai rumahnya kebakaran habis, itu bukannya malah sampai ya mungkin sedih kehilangan, tapi ada optimisme yang lebih, yaitu bahwa ketika orang rumahnya kebakaran, maka dia punya harapan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Maka dalam adab mendoakan orang yang kena musibah, maka doakan semoga Allah berikan ganti yang lebih baik. Ini doanya, wa'aqibni minhu uqban hasanah. Fakultu, lalu Ummu Salamah bercerita, fa'aqobaniyallahu, maka Allah berikan ganti kepadaku, man seseorang, huwa yang orang itu, khairun lebih baik, li bagiku minhu darinya. Jadi dengan doa itu Ummu Salamah membuktikan Allah berikan aku ganti orang lebih baik daripada Abu Salamah. Padahal bagi Ummu Salamah, Abu Salamah itu udah orang terbaik sepanjang hidupnya. Tapi begitu Abu Salamah wafat, Allah gantikan lebih baik daripada Abu Salamah, Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Diganti dengan diperistri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini antara doa dan fakta yang harusnya menjadi pengalaman optimis bagi orang beriman ketika mendapatkan musibah. Jadi dengan mengharap kepada Allah, mohon kepada Allah, semoga diberikan ganti yang lebih baik. Sehingga ketika mendapatkan musibah mungkin ia sedih ya. Tapi di balik kesedihan itu ada optimisme yang tidak dimiliki orang yang tidak beriman. Dengan harapan ada ganti yang lebih baik. Nah, kita lanjutkan di antara yang mirip dengan doa ini pada hadis berikutnya. Yang kedua, wa anha qalat sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa ahlif li khairan minha illa
ajarahullahu ta'ala fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Qalat falamma tuwfiya Abu Salamata qultu kama amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhlafallahu ta'ala li khairan minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Hadis kedua juga dari hadis Abu Salamah, Ummu Salamah riwayat Muslim dalam Kitabul Janaiz. Wa anha, dan juga dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, tentang bacaan yang ketika orang ditimpa musibah atau ada keluarga yang wafat, ini menggunakan redaksi yang lebih umum. Sami'tu, kata Ummu Salamah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Rasulullah, ma min abdin, tidak ada seorang hamba, tusibuhu, yang menimpanya musibatun, satu musibah, bencana, bisa apa saja. Bisa bencana itu kalau dalam surah Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Jadi bisa bentuk musibah itu bisa rasa takut, rasa lapar, kurang, kehilangan harta kekayaan, kehilangan keluarga, jiwa. Jadi ini berbagai macam aneka musibah. Kalau ada seseorang yang tertimpa musibah, lalu dia bisa fayaqulu, dia bisa membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja yang alhamdulillah sudah populer di masyarakat kita. Jadi kalau orang kena musibah maka baca innalillah. Meskipun ada sebagian orang yang ketika ada orang baca innalillah dikomentari, kan belum meninggal. Misalnya si fulan jatuh dari motor, innalillah. Di komentar, belum meninggal kok innalillah. Ya ini kalimat innalillah nggak usah nunggu meninggal. Yang penting itu musibah, apapun, kehilangan duit, kehilangan apa, innalillah. Nah ini bacaan istirja, kembali kepada Allah, mengembalikan semuanya kepada Allah. Innalillah, sesungguhnya kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat kepasrahan, kalimat tawakal, lalu diteruskan dengan harapan. Allahumma ujurni fi musibati. Allahumma ya Allah ujurni, berikan aku pahala, fi musibati, dalam musibahku. Wa akhlif, dan berikan aku pengganti, wa akhlif, dan berikan pengganti li bagiku, khairan, lebih baik, minha, darinya. Ini kalau mau membaca ini, baca istirja innalillah, lalu berdoa Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Atau dalam bacaan lain, wakhluf li khairan minha, ada baca begitu, sama aja redaksinya. Maka Nabi menjanjikan illa ajarahullah, kecuali pasti Allah berikan pahala padanya. Ini salah satu di antara hikmah musibah adalah mendapatkan pahala besar. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Makanya kalau kita untuk mendoakan orang lain, jadi kalimat ini bisa diganti Allahumma jurhu, kalau ke laki-laki, ya Allah berikanlah pahala baginya. Atau Allahumma jurha. Jadi kalau orang ketiga kan, kalau Allahumma jurni, berikan pahala kepadaku. Kalau mudahkan orang lain, kalau orangnya itu laki-laki, jurhu, Allahumma jurhu.
Kalau perempuan Allahumma jurha. Nah, kalau berikutnya fi musibati, lalu diganti fi musibatihi atau fi musibatiha. Wa ahlif li diganti wa ahlif lahu atau wa ahlif laha khairan minha. Jadi yang diganti kalimat kata domirnya, isim domir, kata gantinya diganti. Yang tadinya untuk orang pertama, saya menjadi dia. Nah, untuk mendoakan orang lain. Jadi ya kalau mau pakai terjemahan ya silakan. Semoga Allah berikan pengganti yang lebih baik. Itu juga udah mewakili kalimat ini. Dan itu juga kalimat yang populer. Kalau kita mendengar ada teman kita mendapatkan musibah, maka kita doakan semoga Allah gantikan yang lebih baik. Itu makna dari kalimat ini. Nah, ini kalau ada orang mendapatkan musibah lalu berdoa seperti itu, Nabi menjanjikan pasti Allah berikan baginya pahala dalam musibahnya, wa ahlafalau khairan minha, dan Allah berikan pengganti baginya lebih baik darinya. Lalu testimoni dari Ummu Salamah, qalat, kata Ummu Salamah memberikan testimoni, falamma tufiya Abu Salamah, maka ketika Abu Salamah wafat, fakultu, aku membaca kama amaroni Rasulullah, sebagaimana Rasul perintahkan kepadaku. Testimoni dari sahabat Nabi ini, Ummu Salamah, fa'akhlafallahu ta'ala li, lalu Allah berikan ganti kepadaku khairan minhu, lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua hadis ini jadi bacaan doa yang disertai dengan testimoni pembacanya. Jadi Ummu Salamah mendapatkan pelajaran doa dari Nabi, dia amalkan dan dia buktikan testimoninya dalam hidupnya sampai mendapatkan ganti yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata waladul abdi qala Allah ta'ala limalaikatihi qabattum walada abdi fayakuluna na'am fayakulu qabattum samarata fuadihi fayakuluna na'am fayakulu famadza qala abdi fayakuluna hamidaka wastarja'a fayakulullahu ta'ala ubnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Bapak Ibu rahimakumullah, ini hadis tentang pembacaan ketika mendapatkan musibah, meskipun ada yang kurang populer di kita yang bagian pertamanya. Jadi hadis Abu Musa al-Asy'ari dalam hadis kitab At-Tirmidzi, Kitabul Janaiz. Jadi keutamaan musibah ketika orang ikhlas mendapatkan musibah. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menyampaikan anna Rasulullah wa Rasulullah SAW qala, bersabda Rasulullah, idza mata waladul abdi, jika ada mati waladul abdi, anaknya hamba. Jadi ada orang tua yang anaknya wafat, meninggal. Qala Allah Ta'ala li malaikatihi, Allah berfirman, bertanya kepada para malaikat, qabattum walada abdi, engkau ambil
anak hambaku. Fayaqulun, malaikat menjawab, na'am, iya. Padahal malaikat kan juga mengambil itu atas perintah Allah. Gak ada malaikat iseng, gak ada malaikat yang tidak mendapatkan perintah lalu jalan sendiri. Jadi karena malaikat hanya menjalankan perintah dari Allah, tapi kemudian setelah melakukan ditanya, qabattum walata abdi. Malaikat menjawab, na'am, iya. Fayaqulu, Allah bertanya lagi, qabattum samarata fuatihi. Engkau ambil buah hatinya. Fayaqulun, malaikat menjawab, na'am. Fayaqul, Allah bertanya, famadza qala abdi. Lalu apa yang dikatakan hambaku? Fayaqulun, malaikat menjawab, hamidaka. Hamidaka. Bahwa hamba itu memuji engkau ya Allah. Ini kurang populer di kita. Orang dapat musibah baca hamdalah kurang populer. Malah bisa jadi nanti dapat pandangan buruk dari masyarakat. Orang kok kena musibah malah kegirangan. Ini padahal riwayat hadisnya ada. Jadi orang mendapatkan anaknya dipanggil Allah, keluarganya dipanggil Allah, dia mengatakan hamdalah, memuji Allah. Alhamdulillah. Ini kalau dalam soal ujian nanti salah. Karena populer di kita kalau dapat musibah itu hanya kalimat yang kedua, wastarja'ah, dan membaca istirja. Ya mungkin kalau mengamalkan ini untuk konteks Indonesia, hamdalahnya nggak usah dijaharkan. Nah, di hamdalahnya ini hubungan private manusia dengan Allah saja. Bahwa apapun yang terjadi pada dirinya tetap ala kulli hal alhamdulillah. Jadi karena dalam surah Al-Ahzab kalau saya 43 bahwa hubungan orang beriman dengan Allah dengan orang beriman itu wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah itu maha penyayang kepada orang beriman. Sehingga dalam kondisi iman yang bagus, saat mendapatkan musibah, tetap saja berbaik sangka kepada Allah. Hamdalah. Tapi sekali lagi, kalau ke dalam konteks Indonesia ini diucapkan, dilafalkan, bisa jadi malah mendapatkan reaksi buruk dari masyarakat sekitar, apalagi dari keluarga. Misalnya lebih bahaya lagi, misalnya seorang suami istrinya meninggal, lalu dia baca hamdalah. Wah, ini bisa kacau nanti. Disangkain sudah macam-macam kan ini. Maka dalam mengamalkan hadis konteks Indonesia ya, konteks lingkungan kita, hanya boleh untuk hubungan manusia dengan Allah. Ini bisa dalam hati saja, tapi yang dijaharkan adalah wastarja'ah. Dan membaca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah berfirman kepada para malaikat yang ditanya tadi, ubnu, bangunkan, buatkan. Jadi kata bina itu ya, bina bangunan. Li abdi, buatlah bangunan untuk hambaku, baitan, satu rumah fil jannah. Jadi buatkan untuk hambaku yang ketika mendapatkan musibah tetap hamdalah, memuji Allah dan istirja, mengembalikan kepada Allah, maka bangunkan untuk hambaku itu rumah di surga. Wasammuhu, dan berikan nama rumah itu Baital Hamdi, rumah pujian. Rumah pujian. Nah ini kalau sekali lagi pengamal hadis ini kalau untuk di Indonesia bisa jadi masalah kalau baca hamdalahnya kenceng. Cukup ini adalah hubungan hati manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang dinyatakan ya istirjanya. Masih ada waktu atau sudah cukup? Dan masih ada 2 hadis lagi soalnya. Cukup ya? Jadi masih ada 2 hadis soal terkadang lain waktu, hadis keempat dan seterusnya. Demikian untuk pengajian kita siang hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan surah Al-Asr, bismillahirrahmanirrahim, wal asr lil ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.